Aku mau cerita pelan-pelan ya, bukan buat menyudutkan siapapun, tapi buat menemani. Kadang kita mengira lelaki itu menyesal karena kehilangan kita gara-gara ada lelaki lain. Padahal seringnya bukan itu. Banyak lelaki tidak benar-benar menyesal karena kehilangan. Yang lebih menusuk egonya justru saat melihat kita baik-baik saja. Bahkan lebih baik dari sebelumnya. Melihat kita bahagia, tenang, hidup tetap berjalan, tertawa lagi, bertumbuh, dan itu terasa asing bagi mereka karena ada ekspektasi diam-diam yang sering nggak disadari bahwa setelah ditinggalkan kita akan hancur, bahwa tanpa mereka hidup kita akan berantakan, bahwa kita akan menunggu, menyesal, atau setidaknya terlihat kehilangan arah. Tapi kenyataannya berkata lain. Kita sembuh bukan cepat, bukan mudah, tapi pelan-pelan. Ada malam-malam yang berat, ada hari-hari yang sepi, ada air mata yang jatuh tanpa saksi. Namun semua itu kita lewati tanpa ribut, tanpa drama, tanpa perlu membuktikan apapun. Dan justru disitulah titiknya, saat kita berhenti ingin dilihat, hidup mulai menemukan bentuknya lagi. Bukan karena kita ingin melukai ego siapapun, bukan karena ingin membalas, tapi karena kita akhirnya memilih diri sendiri. Lelaki tidak selalu menyesal karena kehilangan sosok kita, tapi karena kehilangan peran dalam hidup kita, kehilangan posisi, kehilangan pengaruh, kehilangan kenyamanan, bahwa ada seseorang yang selalu ada. Dan ketika mereka melihat kita tidak lagi menunggu, tidak lagi menggantungkan kebahagiaan, tidak lagi terluka, dan di situ ada rasa sakit yang sulit dijelaskan. Bukan cemburu semata loh, lebih ke kesadaran. Oh, ternyata dia bisa hidup tanpa aku. Dan itu menyentuh egonya, bukan hati. Makanya kalau ada yang bilang, kalau mau melukai egonya, sembuhlah. Itu bukan ajakan untuk balas dendam loh. Itu ajakan untuk pulih, sembuh dari rasa tidak cukup, sembuh dari kebiasaan menyalahkan diri sendiri, sembuh dari pertanyaan kenapa aku tidak dipilih. Karena bertumbuh itu bukan soal membuktikan apapun dan pada masa lalu, tapi tentang membangun masa depan yang lebih sehat. Hidup yang indah itu bukan hidup yang terlihat sempurna di mata orang lain, tapi hidup yang tidak lagi bergantung pada pengakuan siapapun. Saat kita memulai tenang dengan diri sendiri, tidak lagi berharap diingat, tidak lagi ingin dicari, tidak lagi menunggu pengakuan, disitulah kebebasan mulai terasa. Dan lucunya justru saat itulah kita paling terlihat, bukan karena kita berubah jadi orang lain, tapi karena kita kembali jadi diri sendiri. Kalau hari ini kamu sedang di fase menyembuhkan diri, aku ingin bilang satu hal, tidak apa-apa kalau prosesmu lambat, tidak apa-apa kalau kadang kamu masih ingat, tidak apa-apa kalau sesekali kamu merasa lemah. Sembuh itu bukan garis lurus, bertumbuh itu bukan lomba. Dan hidup indah itu bukan soal siapa yang menyesal, tapi soal siapa yang akhirnya damai. Jadi kalau ada yang benar-benar ingin kamu lakukan untuk diri sendiri, bukan untuk mereka, sembuhlah, bertumbuhlah, dan hiduplah dengan indah. Bukan untuk melukai ego siapapun, tapi untuk menghargai dirimu sendiri. Karena ketenanganmu adalah bukti bahwa kamu telah melewati sesuatu dan tidak membiarkannya menghancurkanmu. Semoga bermanfaat ya.